Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Masa depan buku. Barangkali yang punya masa depan bukan hanya manusia, tapi juga buku. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah polemik ya, perbincangan menarik antara plagiarisme, kemudian tentang copy paste dan sebagainya, yang membincangkan tentang perlindungan hak cipta, kemudian kebebasan men-share ya, buku-buku elektronik yang seharusnya harus melalui satu prosedur yang legal, tetapi banyak juga yang dilakukan dengan cara yang tidak legal. Nah, itu dia. Sehingga hak dari penciptanya, penulisnya, penerbitnya tidak terlindungi dan diabaikan. Tapi saya tidak akan ngobrol tentang itu, biar itu menjadi perbincangan tersendiri yang serius ya di antara para pemangku kepentingan ya. Walaupun kita juga mempunyai kepentingan terhadap hal itu, tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat, menelisik, meneropong ke depan gimana masa depan buku ya, di tengah kecemasan kita tentang rendahnya minat baca dan merebaknya kegemaran gadget itu. Apakah kita menemukan sesuatu yang bisa kita petik manfaatnya dari situasi yang demikian itu? Saya secara pribadi tetap beranggapan bahwa bagaimanapun buku konvensional, printed books, akan tetap menjadi sebuah produk yang dibutuhkan ya, dan diminati oleh penggemarnya, pembacanya. Karena pertimbangan beberapa hal ya. Tidak hanya dari satu sisi kebutuhan akan informasi saja, tetapi di situ ada semacam kenyamanan, kenikmatan, ada romantisme, dan ada sisi-sisi psikologis, dan boleh jadi juga sisi-sisi komersial ya. Pendek kata, buku digital bukanlah satu-satunya alternatif yang akan menjadi pilihan. Ya, namanya alternatif, mesti banyak pilihan. Kalau satu namanya bukan alternatif karena sudah tidak ada pilihan lagi. Atau mungkin malah dua hal itu menjadi paduan yang bisa berjalan bersama, atau istilahnya mungkin kita bisa sebut hybrid ya. Jadi buku konvensional yang dilengkapi dengan teknologi digital. Ya, buat kita sih tidak aneh sih. Dulu sebelum ini kan kita mengenal juga buku yang dilengkapi CD seperti itu ya. Nah, barangkali nanti kita akan melihat juga buku yang akan dilengkapi dengan gambar-gambar visual yang tinggal dicolek begitu, gambarnya muncul ya. Ini pernah muncul dalam angan-angan saya bahwa sebuah buku yang gambarnya bisa bergerak-gerak. Walaupun sekarang ada buku yang di dalamnya gambar itu bisa muncul 3 dimensi. Saya punya banyak tuh, namanya pop-up books. Tetapi buku pop-up itu kan 3 dimensional dalam pengertian fisik ya. Nah, ini virtual. Jadi mari kita bayangkan bahwa
kelak di masa depan ada buku virtual ya, buku yang virtual yang bukan tablet ya, ya buku. Artinya apa namanya, ada teks tapi juga ada gambar yang dengan sentuhan gambar itu akan muncul ya. Angan-angan seperti itu sekarang boleh jadi tidak menjadi sesuatu yang luar biasa, karena apa sih yang tidak mungkin pada saat ini ya. Jadi teknologi telah memungkinkan hal-hal yang ajaib muncul di depan kita, dan kita tidak perlu kaget lagi dan tidak perlu alergi juga. Nah, artinya saya mendapati sebuah quotes yang menarik ya, dalam ada sangat menarik ini. Artinya begini, untuk fisik kita harus stubborn itu kukuh ya, keras kepala tuh. Tapi untuk perjalanan kita harus fleksibel. Nah, jadi ketika kita melihat masa depan, fisik kita harus kukuh ke sana, bahwa masa depan itu sesuatu yang seperti yang akan terjadi, tetapi untuk menyikapinya kita perlu fleksibel, adaptif ya, adaptif. Sahabat-sahabat Kanalkom yang berbahagia, saya mencoba merefleksi perjalanan bangsa ini, perjalanan ke masa depan yang kadang-kadang terlalu cepat menyikapi dan tergesa-gesa. Satu contoh misalnya penghapusan jalan kereta api, penghapusan stasiun di kota kecil dan sebagainya. Di tempat saya dulu ada stasiun yang besar, ya sampai sekarang masih ada dengan kelengkapan-kelengkapan yang konvensional seperti itu, misalnya bagaimana memutar lokomotif itu dengan manual ya, pada sebuah kolam yang digerakkan, didorong seperti itu ya, melingkar seperti itu. Dan dari stasiun desa, waktu itu namanya bukan desa tapi Kawedanan ya, di atasnya kecamatan, ke sebuah kota lain yang jalurnya memang agak tidak satu jalur besar ya, jalur terpisah begitu. Ada stasiun lain yang terhubung dengan jalan kereta api. Nah, pada satu saat jalan itu dihapuskan dan jalur itu dimatikan. Apa yang terjadi adalah berpuluh-puluh hektar tanah di situ tidak jelas. Saya sendiri tidak tahu apakah itu menjadi milik masyarakat atau kembali ke negara, saya kurang tahu. Tapi yang jelas sekarang itu sudah menjadi persawahan, menjadi restoran, menjadi apa saja lah. Dan rel kereta api yang bertonton itu nasibnya tidak jelas. Ada yang mungkin pokoknya secara material kalau dihitung ada kehilangan mungkin kalau sekarang ya bisa bertriliun-triliun ya. Nah, itu terjadi karena menganggap jalur itu tidak efisien, tidak ekonomis, tidak ini ya, karena tergantikan oleh moda transportasi darat yang lain ya, yang lewat jalan. Nah, kita boleh merenung kembali bahwa andai kata itu ada sekarang, itu tetap akan menjadi satu moda transport yang lain ya, yang tidak hanya bernilai konsumtif tapi juga kreatif, inovatif. Misalnya menjadi wisata atau angkutan pedesaan dan sebagainya. Mungkin dari sisi energi ya, karena pada waktu itu kan
dijalankan dengan kayu, dengan air, dengan batu bara. Tapi sebetulnya pada momen terakhir itu sudah dengan solar karena lokomotifnya pakai diesel. Nah, kehilangan itu tentu tidak bisa ditebus lagi kecuali beberapa tempat yang masih bisa menyelamatkan stasiun itu dan mengubahnya menjadi museum. Bayangin, alangkah beruntungnya kota itu memiliki museum kereta api, ya, museum stasiun yang ini ya sebuah bangsa yang menghargai masa lalu, menghargai sejarah, menghargai budaya, itu tentu bangsa yang cerdas ya. Ketika kita hanya memikir sisi ekonomis, sisi pragmatis, kita akan menjadi bangsa yang tidak cerdas ya, karena di belakang kita ada sebuah generasi yang butuh pencerdasan dengan cara yang cerdas juga gitu. Nah, ini kembali ke buku ya. Buku sekarang dengan kemajuan teknologi muncul buku elektronik atau e-book. E-book. Kalau kita melihat perkembangan dalam peradaban manusia tentang buku ya, pada awalnya buku kan dalam bentuk lempengan-lempengan, mungkin kayu atau batu ya, batu yang dituliskan huruf-huruf sebagai satu bentuk pesan yang tentu tidak bisa berhalaman-halaman seperti buku kita sekarang ini, tapi menjadi sebuah prasasti, mungkin diukurkan pada candi, pada batu-batu prasasti yang kita kenal pada pelajaran sejarah. Saya tidak tahu sekarang apakah sejarah tetap mengajarkan seperti itu pada anak-anak kita. Alangkah sayangnya kalau hal-hal seperti ini ya tidak diajarkan lagi karena kita beranggapan ini sesuatu yang tidak penting. Karena orientasi kita ke masa depan. Masa depan tanpa masa lalu adalah tidak nyata. Kan gitu ya. Jadi masa depan itu muncul karena perjalanan masa lalu juga. Kearifan itu karena kita paham akan perjalanan waktu itu. Ya. Sehingga kita belajar dari dia dan memperoleh kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil dan menyikapinya. Jadi kembali pada awalnya buku kan ditulis pada batu, pada kulit, pada daun lontar, pada tanah liat. Nah, kalau saat ini kita mendengar kata tablet, ya, sebetulnya tablet itu awalnya adalah tanah liat alias lempung, ya, lempung yang dibuat gepeng begitu, kemudian dituliskanlah di situ apa-apa yang perlu dituliskan sebagai sebuah pesan. Karena betapa arifnya manusia dulu itu sehingga sempat atau terfikir untuk meninggalkan pesan bagi generasi berikutnya. Jadi kalau kita tidak melihat itu dan hanya memikir, wah kita ke depan, ya tentu naif sekali. Karena jangankan itu ya, nenek moyang kita dulu sudah berpikir. Kita semua tahu bahwa pada era ini pun negara-negara adidaya seperti, ya bukan adidaya, negara canggih lah ya, seperti Amerika, kan sedang mengirimkan pesan untuk masa depan lewat satelit Voyager yang sekarang melintas universe itu. Jadi saat ini ada sebuah gadget canggih yang luar biasa sedang melintasi galaksi kita di angkasa itu, yang namanya Voyager. Dia sudah melampaui perjalanan bertahun-tahun ya. Saya kurang tahu tahun berapa itu dimulai, dengan membawa satu keping CD. Karena waktu itu kan belum ada komputer yang canggih seperti flash disk seperti
Blu-ray dan sebagainya itu dulu waktu itu masih ada keping CD dan itu berisi informasi tentang keberadaan kita di planet universe atau di bumi ini. Dia menggambarkan anatomi kita, DNA kita, musik-musik yang ada di dunia ini, di bumi ini ya. Bahkan musik Jawa, gamelan Jawa itu sudah masuk di situ untuk disampaikan ke tetangga kita di galaksi yang lain. Bagaimana itu terfikir oleh mereka, ya? Jadi laki-laki dalam menyikapi perkembangan ya ke depan, kita memang tidak boleh gegabah mengabaikan apa-apa yang sudah ada, ya. Lalu merubahnya dengan drastis dan bahkan membongkarnya untuk diganti dengan yang baru, yang modern, yang pada satu saat akan kita sesali karena kita tidak memilikinya lagi. Betapa kita sedih melihat, ya boleh dibilang sedih, boleh juga nggak bisa lagi sedih karena peninggalan-peninggalan budaya kita ada di museum di Nederland, ya, yang dulu tersimpan di candi-candi peninggalan itu malah sebagian ada di Nederland. Lalu yang di Indonesia sendiri beberapa waktu yang lalu sudah agak lama hilang dan ya ini bangsa yang memiliki warisan budaya yang sebegitu rupa abai pada hal-hal seperti itu, ya. Ketika penggalian situs-situs arkeologi, ya, mungkin kita tidak sempat lagi menemukan artefak-artefak yang berharga karena sudah kedahuluan tangan-tangan yang mengambilnya secara liar karena itu sangat berharga, ya. Dan itulah peran museum yang di dalam banyak hal kita tidak memberikan perhatian cukup atau memadai. Kita lebih tertarik menyiapkan stadion yang megah, ya, yang ketika ada pertandingan timbul tawuran. Tentu ini bukan pandangan negatif dan skeptif, ya, tapi saya hanya ingin menempatkan bahwa sebuah harapan bahwa kita tidak bisa, ya, melihat segala sesuatunya dari satu sisi yang pendek. Jadi tentu kita boleh merencanakan sebuah stadion yang hebat, ya, dianggarkan dengan nilai miliar atau mungkin triliunan, ya. Tetapi kita mengabaikan hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan dengan lebih mudah, lebih tidak banyak mengeluarkan dana karena bisa juga dilakukan secara bertahap, tetapi kita abaikan. Nah, tentu tidak masalah jika dua hal itu sekaligus kita kerjakan, tetapi itu semuanya kembali pada kemampuan dan ketersediaan yang kekuatan yang kita miliki, bukan? Jadi untuk tempat yang memang sudah memiliki semuanya, museum ada di kota itu, ya, galeri sudah ada, lalu dia membangun stadion yang besar itu wajar saja. Tapi kalau kita stadion sudah ada, lalu tempat-tempat hiburan sudah ada, tapi museum nggak ada, ini kan menyedihkan, ya, menyedihkan karena kita hanya melihat sesuatu yang jangka pendek saja. Bayangkan anak-anak kita yang sekarang terkunci tinggalnya di rumah, ya, karena keterbatasannya juga gadget, HP juga harus bergiliran dengan orang tuanya, tidak mempunyai akses atau aksesnya terbatas. Tentu kita tidak bisa memberikan satu media yang bisa dipakai untuk melihat sumber belajar
yang 3 dimensional dalam bentuk museum seperti itu. Jadi alangkah bijaknya kalau setiap pemangku kepentingan di setiap kawasan, ya, kota, provinsi, itu memikirkan segala sesuatunya secara arif dan visioner ke depan. Jadi tidak hanya memikirkan secara finansial, material, komersial, turistik, ya, tetapi juga kultural dan moral. Ya, bukankah? Coba Anda mungkin melihat, buat apa tempat ruang pameran lukisan, ya kan itu hanya, ya tentu Anda mungkin berpikir begitu karena wawasannya belum nyampe ke sana, ya. Di negara-negara maju yang budaya itu sudah tinggi, pengembangan sikap karakter itu juga lewat apresiasi seni. Jadi ketika melihat warna lukisan itu timbul interaksi, ya, apa ya, psikologis, ya. Nah, tapi ketika kita melihat pertandingan, ya, fisik, yang lihat adalah emosional dan fanatisme, bukan? Kita membela kelompok yang sedang bertanding itu di pihak kita, kemudian kalau nanti kalah kita melakukan satu perbuatan yang anarkis dan bahkan mungkin sadistis juga. Nah, jadi ini dua-duanya memang harus ditempatkan secara proporsional dan seimbang, ya. Kita menginginkan ada sebuah penyikapan yang berbalance, ya, antara psikologis dan fisik, ya, material dan non materi, ya, edukatif, dan pokoknya seperti itulah, ya, sehingga kita tidak hanya berkutat dalam slogan-slogan yang keren, ya, tapi kosong. Nah, kembali ke buku. Tadi terlalu jauh kita. Jadi pada saatnya nanti apakah buku tergantikan oleh buku-buku elektronik? Saya tidak yakin bahwa itu akan serta-merta begitu, karena buku mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain yang tidak dimiliki oleh buku digital, buku elektronik, dan sebaliknya juga. Jadi di dalam buku printed itu ada rentetan proses, ya, ada redaktur, ada penulis, ada penerbit, ada apa ya, pengguna juga yang dari berbagai macam level dan kategori. Dan seperti kita tahu, saat ini di tengah-tengah berkembangnya IT, Anda lihat sendiri, atau mungkin Anda kelewatan juga mengamati betapa bergairahnya penulisan di negeri ini, ya. Banyak penulis indie yang menulis dan menerbitkan sendiri lewat penerbit tertentu, ya, yang atas biaya sendiri. Tidak seperti dulu kan, bukunya belum diterbitkan kalau penerbitnya masih ini. Tapi kita bisa menerbitkan sendiri, ya, dengan biaya sendiri dan menjual sendiri. Nah, ini rupanya menggairahkan banyak penulis dan memberi kesempatan yang luas untuk orang menulis. Banyak melalui pembuatan antologi, karena belum mampu membuat buku sendiri utuh, kemudian berkolaborasi dengan beberapa teman membuat kumpulan puisi, kumpulan cerpen. Nah, ini tentu sangat mengembirakan. Jadi mungkin ini tidak akan terganti dengan buku digital, ya, walaupun itu masih mungkin juga, tapi penulis tentu yang menginginkan keberadaan fisik dari buku karyanya itu sebagai bentuk karya, ya. Jadi ada semacam memorabilia. Wah, saya sudah menerbitkan ini dan seterusnya itu. Dan buku itu punya aroma. Iya dong. Buku aromanya itu ya tergantung, ya, begitu. Jadi dan buku mempunyai bentuk fisik yang
bisa menjadi semacam apa ya? Coba kalau Anda melihat buku-buku quotes ya, kata mutiara, Terelie dan sebagainya didesain begitu rupa, tentu nilainya akan lebih tinggi ketimbang buku yang ada di dalam tablet. Ketika di on nyala, di off hilang. Tapi di buku yang fisik ini kan tidak ada on off-nya, dia terlihat terus dan bisa ditaruh di rak. Dan ketika Anda memberikan souvenir sebuah buku lalu menuliskan memori di situ untuk ulang tahun perkawinan Anda, tentu Anda tidak bisa memberikan seperti ini dalam bentuk tablet. Di samping mahal juga tidak abadi ya, karena tablet itu nanti sekian waktu ya versinya sudah ketinggalan zaman, tidak menarik lagi, sementara buku itu masih terpajang di rak Anda sebagai sebuah kenangan. Teman-teman, apapun ya, pada saatnya dua moda penerbitan ini masih tetap akan berdampingan, tidak akan lenyap salah satunya ya, dan yang satunya mungkin akan berkembang lebih pesat karena teknologi yang semakin canggih. Mungkin nanti ada semacam buku hologram yang ketika dibuka gambarnya itu keluar 3 dimensi tapi dipegang hilang seperti itu. Ini tidak mustahil ya, karena sekarang teknologi hologram sudah juga ada 3 dimensional yang seperti itu. Hanya mungkin, tapi ini sudah ada juga sih buku yang menampilkan aroma. Nah, ini dia. Misalnya begini, kalau dibuka itu gambarnya mawar lalu muncul aroma seperti itu. Nah, ini yang mungkin susah ya, susah. Kecuali kalau tiba-tiba ketika dibuka bukunya sangit karena hangus, karena korslet. Nah, itu bisa terjadi ya, bisa terjadi seperti itu ya. Karena baterainya terkena air lalu terbakar, e-booknya hangus. Tetapi apa namanya? Nah, itu juga hal-hal yang sisi-sisi lain yang hanya sekedar jokes yang apa ya. Tapi intinya ya, kondisi saat ini buku tetap menjadi sebuah produk yang banyak pilihan. Jadi ada nanti mungkin produk-produk baru yang berupa handmade books. Nah, ini bisa menjadi lapangan kerja baru ya. Buku buatan tangan. Nah, jadi ketika Anda ingin memberi souvenir pada seseorang yang istimewa, Anda bisa memesan buku handmade books yang digarap begitu rupa. Spesial, tidak ada duanya. Tentu ini menjadi sangat istimewa. Seperti ada penulis juga yang membuat bukunya itu ilustrasinya bisa diberi warna oleh pembelinya. Dan ilustrasinya tidak satu, tapi punya pilihan banyak. Ini kan dulu tidak terfikir ya. Oh, bagaimana buku kok? Ya, itu kan sekarang sesuatu itu bisa berkembang, berubah, dan kita hanya menyiapkan sikap yang adaptif saja pada perubahan, atau kita alergi selamanya, ya itu pilihan kita. Tapi saya ingin menyikapi dengan adaptif, siap menghadapi perubahan dan beradaptasi, tetapi tetap punya pilihan sesuai dengan visi dan prinsip keyakinan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah di Kanal Kong, melihat dari sisi yang berbeda. Selamat pagi.